wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Nah, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan kata Isra Mi'raj, karena setiap tahunnya itu kita selalu merayakan. Nah, kira-kira apa sih Isra Mi'raj itu? Nah, oleh karena itu kita coba dengarkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Tadi kita sudah mendengarkan ya pembacaan dari Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih kok Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, di sini kakak akan menjelaskan. Jadi, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi pada malam hari di sepertiga malam menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan? Jadi setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu semakin giat dalam berdakwah. Jadi dalam dakwahnya itu banyak pula tantangan dan ancaman yang datang dari musuh-musuh Nabi. Nah, Nabi semakin cemas nih dan khawatir dengan keberhasilan dakwahnya. Setiap kali Nabi Muhammad merasa cemas, Allah itu selalu menenangkan hati Nabi Muhammad melalui wahyu-wahyunya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau, orang-orang yang sangat Nabi sayangi dan Nabi cintai, pergi meninggalkan Rasulullah, yaitu ada yang tahu nggak siapa? Nah, yang pertama yang meninggal itu paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal. Kemudian 3 hari setelah paman Nabi meninggal, istri Nabi Muhammad juga meninggal, yaitu Siti Khadijah. Beliau saat itu benar-benar berduka karena telah ditinggalkan oleh istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib dan Siti Khadijah itu orang yang selalu mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, kaum muslimin pun saat itu sangat berduka setelah ditinggal Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, setelah dua orang terdekat Nabi Muhammad meninggal itu, reaksi kafir Quraisy juga semakin keras dalam memusuhi Rasulullah. Nah, akhirnya dalam keadaan seperti itu Allah menghibur Nabi. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yang sekarang dikenal dengan peringatan Isra Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah malaikat Jibril mendekati beliau dan mengajak Nabi Muhammad itu untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu Isra dan Mi'raj, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah,
sehingga Nabi Muhammad pun tidak jadi sedih setelah Allah memberikan hiburan untuk mengajak Nabi Muhammad berjalan-jalan pada saat itu. Nah, peristiwa yang akan dialami Nabi ini sangat menakjubkan. Kejadiannya pun sulit diterima akal biasa. Itu hanya orang-orang yang beriman yang dapat mempercayainya. Nah, kapan sih peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Jadi, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi, yaitu tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad itu hijrah. Jadi, bagaimana Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang menakjubkan ini? Yang pertama, Nabi Muhammad itu mengendarai buruk yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Nah, dalam perjalanan ini Nabi Muhammad berhenti sejenak dengan malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi bahwa tempat inilah yang akan menjadi tempat yang akan dihijrahi oleh Nabi Muhammad. Kemudian Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Tur Sina, yaitu Bukit Tur, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk berhenti melakukan sholat sunnah lagi 2 rakaat, yaitu di Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir, atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Bethlehem. Kemudian dalam perjalanan Nabi Muhammad itu mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Kemudian yang selanjutnya Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Nah, dalam perjalanan ini Nabi Muhammad itu bertemu Nabi dari langit pertama sampai langit ke-7. Nah, peristiwa-peristiwa apa saja sih yang dialami Nabi ketika menjalankan Isra Mi'raj itu? Nabi Muhammad dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj juga itu bertemu dengan jin Ifrit. Ya, Nabi Muhammad bertemu dengan jin Ifrit. Kemudian Nabi Muhammad juga menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya sebagai gambaran orang yang berjuang dan membela agama Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga mencium bau yang sangat harum. Nah, Jibril itu menjelaskan bau harum itu adalah bau dari kuburan Masitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Nabi diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging, dan di sebelah orang-orang itu terdapat daging yang sudah membusuk. Kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah membusuk. Kemudian ada juga Nabi Muhammad itu melihat gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Nah, jadi kita nggak boleh ya memakan uang riba. Itu Nabi Muhammad sudah melihat hukumannya. Kemudian gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain, ghibah. Nabi diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, kemudian tersambung lagi, dipotong lagi, sambung lagi, dipotong lagi, sampai berulang-ulang kali. Kemudian Nabi juga diperlihatkan wajah-wajahnya malaikat penjaga neraka. Adik-adik tahu tidak siapa malaikat penjaga neraka? Nah, malaikat penjaga neraka itu malaikat Malik. Nah, wajahnya itu menakutkan, tidak senyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Itu banyak sekali ya ternyata peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Nah, ini juga sebagai peringatan untuk kita semua, jangan sampai berbuat dosa sekecil apapun, karena pasti ada balasannya. Nah, di samping mengalami peristiwa yang menakjubkan di atas tadi yang telah kakak ceritakan, ada sesuatu yang lebih utama yang diperoleh oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah, apa sih hasil Rasulullah Isra Mi'raj itu? Jadi selama perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu selalu ditemani dan dipandu oleh malaikat Jibril. Namun ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi menemani Nabi.
beliau harus naik sendiri untuk menjemput perintah langsung dari Allah, yakni perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh beliau dan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Nah, jadi pasti sekarang adik-adik sudah tahu kira-kira kenapa sih kok kita disuruh sholat 5 waktu gitu. Jadi ada kisahnya. Jadi ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra Mi'raj. Jadi awalnya itu kita tuh disuruh sholat dalam 1 hari 1 malam itu 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad tahu kita ini sebagai umatnya tidak mampu. Akhirnya Allah meminta keringanan Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah sampai akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Seperti itu. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad kembali dari perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad menyampaikan perintah sholat yang baru saja diperintah oleh Allah kepada umatnya. Beliau ini, Nabi Muhammad ini pertamanya merasa cemas, kira-kira umatnya ada yang percaya atau tidak ya dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad, apakah mereka bisa menerima kebenaran ini, sementara kejadian yang dialami oleh Rasulullah ini sangat luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad pun berpikir bagaimana menyampaikan berita itu kepada umatnya. Kemudian bagaimana sih reaksi kaum Quraisy mendengar berita Isra Mi'raj ini? Rasulullah yang bersifat tabligh ini akan selalu menyampaikan setiap wahyu Allah kepada umatnya. Beliau tak akan menyimpan wahyu itu meskipun berat tantangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada seluruh umat, termasuk di hadapan kaum kafir Quraisy. Ternyata benar, banyak penduduk kafir Quraisy yang tidak percaya dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka banyak yang menganggap Nabi Muhammad itu gila. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, datang membenarkan dan mempercayai apa yang dialami oleh Rasulullah. Nah, sebagai seorang yang beriman, adik-adik juga harus percaya dan yakin akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj ini. Oke? Nah, karena kita sudah selesai, kita tutup ya pelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.